Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menegaskan satu kalimat singkat yang sangat besar maknanya. Indonesia adalah negara hukum. Artinya kekuasaan siapapun, termasuk profesi yang selama ini dihormati seperti dokter, tetap tunduk pada hukum yang sama. Tapi, apa jadinya sih kalau kepercayaan yang seharusnya melindungi pasien justru disalahgunakan untuk menyakiti mereka? Itulah yang menjadi sorotan publik dalam kasus dugaan kekerasan seksual oleh seorang dokter residen program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Halo semuanya, nama saya Kanza Kurnia, bisa dipanggil Anca. Saya mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah. Di video ini, kita akan membedah kasus tersebut, bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat gimana sih negara hukum semestinya hadir melindungi korban dan menegakkan keadilan, sekaligus mempelajari apa yang bisa kita ambil sebagai calon penerus bangsa. Kasus ini bermula pertengahan Maret 2025. Seorang dokter residen anestesi peserta PPDS FK Unpad berinisial PAP diduga melakukan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial FH yang tengah menunggui keluarganya di ICU RSHS Bandung. Dengan dalih prosedur medis, korban dibawa ke ruangan di lantai 7 gedung baru rumah sakit. Kasus ini mencual ke publik awal April 2025 lewat media sosial. Polda Jabar bergerak cepat. Terduga pelaku ditahan sejak 23 Maret 2025 dan ditetapkan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Penyidikan lalu menemukan 2 korban tambahan, sehingga total korban adalah 3. Unpad memberhentikan yang bersangkutan dari PPDS, RSHS mengembalikannya ke fakultas, dan Kementerian Kesehatan mengevaluasi kelola PPDS secara menyeluruh. Kementerian HAM dan LPSK memastikan pendampingan korban. Pada 5 November 2025, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 11 tahun penjara, denda 100 juta, dan restitusi sekitar 137,8 juta untuk 3 korban. Dengan catatan, saat itu kedua pihak masih diberi waktu mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, sehingga status ingkrah perlu terus diikuti. Dampaknya luas, trauma panjang bagi korban, evaluasi besar sistem pengawasan pendidikan kedokteran, dan guncangan kepercayaan publik terhadap profesi tenaga kesehatan. Dilihat dari materi negara hukum dan HAM, konsep Reksstat dalam Undang-Undang 1945 menegaskan semua pihak termasuk tenaga medis tunduk pada hukum yang sama, mencakup persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, dan proses hukum yang adil. HAM korban yang dilanggar di sini antara lain hak atas rasa aman dan perlindungan diri, kehormatan, serta martabat sesuai pasal 28G Undang-Undang 1945. Juga hak bebas dari perlakuan merendahkan dan hak atas keadilan. Penegakan hukumnya bergerak relatif cepat. Penahanan, penetapan tersangka, dakwaan berbasis UU TPKS, hingga vonis yang mencakup restitusi langsung ke korban, bukan hanya sanksi ke pelaku. Peran lembaga saling melengkapi. Kepolisian menyidik, kejaksaan menuntut, pengadilan memutus secara terbuka, sementara rumah sakit, universitas, Kemenkes, Kementerian HAM, dan LPSK menangani sisi pemulihan dan pelindungan korban. Secara umum, kecepatan proses dan pemberian restitusi mencerminkan upaya negara hukum melindungi HAM korban. Tapi, kasus ini juga menyingkap lemahnya pengawasan internal rumah sakit pendidikan. Bukti bahwasannya kepastian hukum saja tidak cukup tanpa sistem pencegahan yang kuat. Nah, agar kasus serupa tak terulang, perkuat penerapan Undang-Undang TPKS secara konsisten, percepat proses hukum yang adil tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah, lindungi korban dan saksi secara maksimal, termasuk pendampingan psikologis, perketat pengawasan di rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran. Wajibkan pendidikan etika profesi berkelanjutan, sediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, dan tingkatkan edukasi masyarakat soal pencegahan kekerasan seksual. Buat saya pribadi, kasus ini pengingat bahwasanya jabatan atau profesi tak boleh jadi tameng untuk melakukan kekerasan. Apalagi pada orang yang sedang rentan. Negara hukum sejati berani menegakkan keadilan tanpa memandang status pelaku. Saya berharap Indonesia terus memperkuat sistem hukum dan perlindungan korban agar setiap warga negara benar-benar merasa aman. Kasus ini membuktikan negara hukum harus hadir, bukan hanya menghukum pelaku, tapi memulihkan dan melindungi korban sepenuhnya. Sebagai generasi muda, mari berani menolak kekerasan seksual, menghormati HAM, dan mendukung penegakan hukum yang adil. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.